العبيد فنادى يطيرك كيد العبيد أخي أنت حر وراء السدود. Thanks to our sister Maharatun Nafiah for his nice speech. Selanjutnya, sambutan yang terakhir. Sambutan dari Al-Ustadz Dr. Andes Haji Mustari MPDI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Klaten. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas, baik dari unsur yayasan, dari unsur pembina ataupun mudir Ma'had Ibnu Abbas di Tahfidzul Quran, maupun unsur asatidz dan asatidah, seluruh para santri, santriwan santriwati, Bapak Ibu wali santri yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu baik dari dinas instansi, dari Pemda ataupun dari dinas pendidikan ataupun yang mewakili dari Muspika Kecamatan Klaten Utara dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka menyaksikan, memberikan doa dan sekaligus menghantarkan anak-anak kita yang telah menyelesaikan pendidikan baik di tingkat SMPIT dan SMAIT Ibnu Abbas yang tadi telah dilaporkan oleh Mudirul Ma'had, baik dari sisi kualitas hasil ujian akhir dan prestasi-prestasi yang lain yang dapat kita banggakan. Tentu kita berikan apresiasi dan tepuk tangan buat keluarga besar Ibnu Abbas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, maaf tadi saya hadir agak terlambat karena baru saja kami raker di Semarang, masuk kantor jam 8, kemudian kami melihat ada undangan di sini, kami langsung berangkat ke majelis ini. Untuk itu kami mohon maaf kami hadir terlambat pada acara ini. Atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas yang telah melaksanakan pendidikan dan sekaligus ini merupakan kebersamaan dari Kantor Kementerian Agama khususnya Kabupaten Klaten dalam rangka membangun, meningkatkan pendidikan khususnya pendidikan pondok pesantren di lingkungan Kabupaten Klaten. Telah banyak Kantor Kementerian Agama bekerja sama dengan pondok pesantren Ibnu Abbas ini, utamanya dalam event-event tertentu, khususnya dalam kegiatan MTQ Musabaqah
tilawatil Quran maupun musabaqah tahfidzul Quran. Beberapa tahun terakhir ini musabaqah tahfidzul Quran senantiasa didominasi kejuaraannya dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Hati penjenengan digerakkan oleh Allah. Putra putri penjenengan juga digerakkan oleh Allah. Antara keinginan orang tua dan keinginan putra putri Bapak Ibu sekalian sudah sejalan, satu hati untuk bersama-sama menuju ke Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Kabupaten Klaten ini tidak salah dalam memilih lembaga pendidikan ini. Oleh karena itu, ini merupakan investasi akhirat yang tidak dapat dibandingkan atau dinilai secara materi. Investasi yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, patut bersyukur dan selalu bersyukur bahwa putra putri Bapak Ibu sekalian menjadi pilihan Allah, menjadi para hafidhah, para hufaz yang ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, utamanya pada santriwan santriwati, para anak-anak yang berkualitas termasuk seperti kalian ini adalah dicari setiap lembaga pendidikan, baik pendidikan tinggi maupun pendidikan di tingkat SLTA. Sekolah-sekolah yang berkualitas mencari bibit-bibit unggul seperti kalian ini. Oleh karena itu, bagi alumni SMA, kalian sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh perguruan tinggi yang berkualitas. Di Unisula misalnya, memberikan kesempatan bagi lulusan SLTA yang mempunyai kemampuan untuk tahfidzul Quran. Di UIN, di ITB, IPB dan UNS, kesemuanya menunggu kalian yang mempunyai kualitas kemampuan akademik dan juga plus memiliki hafalan Al-Quran. Oleh karena itu, kalian harus mempunyai rasa optimis bahwa apa yang kalian dapat dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini sesuatu yang sangat-sangat berharga untuk selanjutnya meningkatkan kualitas pendidikan di jenjang yang lebih tinggi selanjutnya. Selamat untuk menerima putra-putrinya, dan selanjutnya diharapkan tadi oleh Mudir Ma'had untuk senantiasa selalu dinasihati, selalu diberikan nasihat agar ilmu yang telah didapat dari pondok pesantren ini dapat disebarluaskan dan dikembangkan sekaligus dapat diamalkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang tadi telah kami sampaikan tadi. Barangkali banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Mustari MPDI. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang ketujuh, tausiah. Marilah kita dengarkan dan perhatikan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Ridwan Hamidi LC MPI MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebuah kebahagiaan bagi kita di kesempatan pagi menjelang siang ini menghadiri sebuah momentum penting dalam sebuah perjalanan proses pendidikan anak-anak, adik-adik kita yang telah menyelesaikan salah satu dari sekian banyak tahapan pendidikan. Kita patut bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenankan anak-anak kita mengenyam pendidikan sampai dengan selesai pada tahap tertentu. Ketika sebagian kaum muslimin di belahan bumi yang lain tidak bisa merasakan kesempatan untuk bisa belajar. Saudara-saudara kita kaum muslimin dari Rohingya, mereka sulit untuk bisa mengenyam pendidikan seperti yang kita rasakan sekarang. Meskipun isunya baru mulai ramai dan hangat di media 1 atau 2 bulan terakhir, tapi ini bukan masalah yang baru. Bulan September yang lalu ketika saya berkunjung ke Myanmar, saya menyaksikan betapa sulitnya kaum muslimin mengenyam pendidikan di berbagai jenjangnya. Sulit mendapatkan izin, sulit untuk bisa menyelenggarakan pendidikan termasuk pendidikan Al-Quran. Meskipun di waktu yang sama kita juga menyaksikan hafidh Quran, qari Quran dari Myanmar secara umum dan dari Rohingya secara khusus yang dikenal di dunia internasional cukup banyak. Misalnya yang diundang ke beberapa negara, Rashid Al-Arakani. Untuk Ramadan tahun ini jadwalnya di 3 negara di Timur Tengah sudah bisa terpampang dan bisa diketahui oleh kaum muslimin. Abdul Wali Al-Arakani yang punya nafas 1 menit 19 detik membacakan Al-Fatihah, membacakan surat cukup dengan 1 nafas yang panjangnya kira-kira 1 menit 19 detik. Termasuk yang fenomenal, Syekh Muhammad Ayyub yang pernah jadi imam di Masjid Nabawi juga dari Myanmar, dan sederet nama-nama dengan semua keterbatasan yang mereka miliki, mereka bisa tetap belajar. Tentu kita patut bersyukur ketika Allah SWT memberikan kesempatan pada adik-adik kita, pada anak-anak kita untuk bisa mengenyam pendidikan sampai dengan jenjang yang sekarang ini dilalui. Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang luar biasa, bukan hanya kepada orang-orang yang mau meluangkan waktu untuk belajar, tetapi mereka yang mau punya perhatian terhadap Al-Quran. Tadi kita dengarkan bersama sebuah hadis Nabi SAW untuk menjadi manusia terbaik. Beliau SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Potensi dasar yang dimiliki ini menjadi modal penting bagi perubahan di tengah-tengah masyarakat. Ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bangunan peradaban Islam ini dibangun dengan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau diilustrasikan bangunan peradaban itu sebagai sebuah bangunan yang perlu pondasi, perlu tiang, atau kalau diilustrasikan dengan bangunan perlu batu kali, batu bata, pasir. Kita membutuhkan batu bata berkualitas, kita membutuhkan pasir berkualitas, kita membutuhkan besi berkualitas, dan masing-masing berkualitas di bidangnya. Anak-anak kita yang telah menyelesaikan pendidikan sampai dengan tahap tertentu, tentu tidak berarti bahwa mereka telah selesai dari proses pendidikan, tetapi sampai pada tahap tertentu mereka sudah disiapkan untuk menjadi petarung-petarung yang tangguh,
orang-orang yang tangguh di levelnya. Modal Al-Quran yang telah diberikan ini menjadi modal penting dalam kehidupan mereka. Di kesempatan yang lain Nabi SAW menggambarkan bahwa potensi manusia memang berbeda-beda. An-nasu ma'adin kama'adinidz zahabi wal fiddah. Manusia itu ibaratnya seperti tambang. Ada yang modalnya seperti emas, ada yang modalnya perak, dan demikian seterusnya. Kemudian wasiat yang ketiga yang beliau sampaikan, ajakan untuk terus beramal, untuk terus berbuat, untuk terus bekerja. Karena apa yang kita dapatkan sekarang dalam bentuk ilmu membutuhkan latihan-latihan untuk diamalkan. Apa yang kita dapatkan dari ilmu ini membutuhkan peran-peran di tengah-tengah masyarakat, agar orang melihat ada bedanya orang yang belajar dengan yang tidak belajar, agar ada bedanya orang yang dikatakan sebagai ahlul Quran, hamalatul Quran, dengan orang yang bukan ahlul Quran dan hamalatul Quran. Oleh karena itu, bentuk-bentuk amal menanti di hadapan kita. Kemudian yang keempat, kalau tadi sempat disampaikan bahwa kesempatan melanjutkan studi terbuka di hadapan kita. Dan mohon maaf tadi saya tidak mendengar nama UGM ya. Kebetulan saya sebagai salah seorang pengajar di Gajah Mada, ya kelewat ya Pak ya. Ya saya tambahkan, jadi selain tadi UNS, kemudian UIN, ya, UGM juga tentu membuka lebar-lebar dan menaruh harapan pada adik-adik yang akan melanjutkan studi untuk ikut berkiprah. Kehadiran teman-teman yang punya basic Al-Quran di tengah-tengah mahasiswa sangat diperlukan dan sangat diharapkan. Tentu kampus yang tersedia, kampus yang terbuka di hadapan kita cukup banyak. Tetapi kalau saya boleh bercerita sedikit bahwa UGM saat ini juga sedang mencoba berbenah dari beberapa sisi. Kita sudah membuat GMMQ, Gajah Mada Menghafal Quran. Ini merupakan program untuk mahasiswa yang ingin menghafal. Dan teman-teman yang sudah menghafal sangat diharapkan kehadirannya ikut membimbing dan mengarahkan adik-adiknya yang atau teman-teman yang ingin menghafal. Dan semangat menghafalnya cukup tinggi. Ada seorang mahasiswa semester 6 datang menemui dan menyampaikan, Ustadz, saya ini sampai sekarang belum hafal Quran. Saya tanya, Anda ini jurusan apa? Fakultas apa? Dia mahasiswa UGM dan dia menyampaikan bahwa sampai dengan semester 6 ini saya belum hafal Quran 30 juz. Saya mencoba untuk menghibur dan mengatakan bahwa kalau ada mahasiswa UGM tidak hafal Quran itu biasa. Dan karena memang umumnya tidak hafal Quran. Tapi yang luar biasa dari penuturan sang mahasiswa ini, dia mengatakan bahwa saya 3 bersaudara dan saya diizinkan untuk kuliah di UGM, tapi syarat yang disampaikan oleh bapak, silahkan kuliah di UGM, silahkan kuliah di ITB, silahkan kuliah dimanapun, tapi syaratnya tidak boleh pulang sebelum hafal Quran 30 juz. Ya. Dan beliau menyampaikan 2 kakaknya sudah selesai 30 juz pada semester 8. Dan yang satu sudah lulus, tinggal dia yang semester 6 baru 21 juz. Atau sudah 21 juz, masih kurang 9. Fenomena ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menghafal Quran cukup besar. Dan tentu tidak hanya perguruan tinggi negeri. Beberapa hari yang lalu saya menemui ketua program studi dakwah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga menyatakan akan memberikan beasiswa bagi penghafal Al-Quran. Dan ini terbuka untuk semua.
Ini semua menunjukkan bahwa di depan kita kesempatan untuk melanjutkan studi sekaligus di waktu yang sama berkiprah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia perguruan tinggi juga sangat diharapkan. Yang menarik bukan hanya di kalangan mahasiswa, dosen-dosennya pun sekarang sudah mulai berminat untuk mengikuti program-program menghafal Al-Quran. Bahkan tidak sedikit beberapa dosen yang rela untuk belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab dari mahasiswa-mahasiswanya yang sudah hafal Quran dan terampil berbahasa Arab. Oleh karena itu, banyak kampus yang menanti kehadiran adik-adik sekalian. Kalau kebetulan nanti suatu saat memang ada di antara santri ini yang melanjutkan studi di UGM, studi kiranya memberitahu pada kami, pada saya pribadi, agar bisa banyak manfaat yang dirasakan oleh teman-temannya yang sama-sama kuliah di UGM. 16.250 calon mahasiswa yang kemarin mengikuti SBMPTN di UGM, ya. Banyak di antara mereka yang beragama Islam dan banyak di antara mereka yang minat untuk mendalami Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman. Kemudian harapan kepada adik-adik sekalian yang sekarang ini berada di penghujung proses belajar pada tahapan tertentu ini. Belajar tentu tidak berarti dibatasi dengan ruang dan waktu. Kalau sekarang selesai dari satu jenjang, bukan berarti belajarnya selesai. Jenjang berikutnya menanti. Dan kita berharap belajar yang ada ini juga seiring dengan proses yang ada, tingkat kedewasaan juga meningkat. Bagi yang lulus aliyah, kita harapkan lulus aliyah kemudian masuk ke jenjang berikutnya, jangan menjadi siswa kelas 4 SMA. Tidak sedikit dari mahasiswa yang masuk perguruan tinggi, tapi gaya hidupnya, cara belajarnya, perilaku dan sikapnya tidak berubah. Maka masuk perguruan tinggi semester 1 persis seperti siswa kelas 4 SMA. Caranya, perilakunya masih persis seperti anak-anak SMA. Tidak meningkat, tidak berubah. Kalau dulu Ibrahim bin Adham pernah mengatakan bahwa para ulama salaf dulu ketika mereka belajar Al-Quran dan mereka melakukan tolabul ilmi, zaharat atharuhu fi wajhihi wa khusyu'ihi wa ruku'ihi wa salatihi wa samtihi. Kalau orang dulu belajar Al-Quran dan tolabul ilmi, maka terlihat perubahannya pada wajahnya, terlihat perubahannya pada khusyuknya, pada rukuknya, pada sholatnya, dan pada perilakunya. Kita berharap nanti ketika selesai, bukan hanya jenjang pendidikannya selesai, tetapi juga perilakunya berubah. Ada perubahan ketika masuk ke perguruan tinggi bagi yang lulus SMA. Begitu masuk perguruan tinggi, perilakunya sama seperti layaknya mahasiswa pada umumnya. Orang yang punya Al-Quran, penyesuaiannya lebih mudah daripada yang tidak punya Al-Quran. Karena ketika kita belajar Al-Quran, kita sudah terbiasa dengan perubahan-perubahan. Kita yang biasa mengkaji Al-Quran, sudah biasa dengan perubahan-perubahan. Maka tidak asing dan tidak sulit memasuki perubahan. Tetapi yang kita harapkan perubahan yang ada adalah perubahan yang mengarah pada kebaikan. Lalu poin berikutnya, kita juga berharap kepada adik-adik sekalian yang telah menyelesaikan studi. Saat ini kondisi umat membutuhkan sentuhan-sentuhan dari kita semua. Peran-peran dari masing-masing kita sangat diharapkan. Kita tidak bisa menganggap kecil peran apapun dari masing-masing kita, karena perubahan yang ada di tengah-tengah umat dilakukan dengan peran dari semua lapisan masyarakat. Bagi yang telah menyelesaikan studi, bagi yang telah menyelesaikan menghafal sekian banyak Al-Quran, maka
peran berikutnya Al-Quran yang telah tadi disampaikan, dibaca, dipahami, dipelajari isinya, diamalkan, ditularkan kepada orang lain. Kita membutuhkan orang-orang yang ikut memperkenalkan Quran di tengah-tengah masyarakat. Dan kita juga berharap perilaku-perilaku kita juga membuat orang tertarik kepada Al-Quran. Oleh karena itu, kita sangat berharap peran dari semua yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan ini, ketika kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga, bawalah perubahan itu. Ajak keluarga untuk sama-sama masuk ke dalam surga. Kita tidak merasa cukup bahwa kita sudah berubah sebelum keluarga kita berubah, sebelum masyarakat kita berubah, sebelum negara kita berubah, sebelum hukum yang berlaku berubah, sebelum tatanan masyarakat yang dijalankan di tengah-tengah kehidupan kita juga berubah. Tentu perubahan yang ada, perubahan yang mengarah pada nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, harapan pada adik-adik sekalian bahwa upaya untuk berubah yang telah dihantarkan oleh para asatidzah di pondok kita ini perlu diteruskan, karena ada perubahan yang itu bersifat mekanis. 2-3 pekan yang lalu dalam sebuah seminar saya bertemu dengan Ustadz Muhammad Fauzil Azim yang putranya beliau sekolahkan di pondok pesantren kita ini. Beliau sebagai seorang pakar parenting dan bukunya cukup banyak ya, dikenal di kalangan dunia pendidikan, dan beliau bukan cuma pembicara di sekupnya Indonesia tapi juga di beberapa negara. Beliau sempat menceritakan apresiasi yang luar biasa pada para asatidzah di pesantren Ibnu Abbas. Beliau punya 3 putra dan 2 disekolahkan di pesantren lain. Saya tidak ingin menyebutkan pesantrennya. Dan yang 1 di Ibnu Abbas. Lalu kemudian saya coba tanya, Ustaz, apa bedanya yang belajar di Ibnu Abbas dengan yang tidak belajar di Ibnu Abbas? Kalau bahasa Arab sama bahasa Arab, karena kalau fa'il pasti marfu. Ya, hanya kalau fi'il, mubtada, khobar sama belajar bahasa Arabnya. Kemudian kalau ngapal Quran, ya sama ngapal Quran juga. Artinya kalau hafalan Quran kan jelas 30 juz juga nggak akan berubah ya. Kalau masalah metode sedikit-sedikit berbeda, itu cuma persoalan cara. Tetapi yang menarik yang beliau sampaikan, saya mengamati anak saya dan saya mencoba untuk ngetes dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Karena ini seorang psikolog, seorang pakar parenting, beliau mencoba untuk menanyakan beberapa hal. Dan yang beliau sampaikan yang menggembirakan, semangat dan himmah untuk berkiprah di tengah-tengah umat, semangat untuk berdakwah. Santri yang belajar di Ibnu Abbas jauh lebih unggul daripada yang berada di pesantren yang lain. Ini yang beliau sampaikan ya. Saya perlu sampaikan karena beliau sampaikan di seminar dan tidak disampaikan di forum ini. Tentu kita berharap harapan beliau, dan saya yakin juga harapan bapak dan ibu sekalian, kita berharap bukan cuma punya anak-anak yang hafal Quran, meskipun itu aset yang luar biasa, dan punya basic ilmu agama, tapi juga peduli dengan persoalan-persoalan dakwah, peduli dengan persoalan-persoalan umat, dan tidak ada yang tercela. Rasulullah SAW besanan dengan atau menjalin hubungan keluarga dengan 4 orang yang termasuk Khulafa ar-Rasyidin. Abu Bakar adalah mertuanya, Umar adalah mertuanya, Utsman adalah menantunya, Ali bin Abi Thalib adalah menantunya. 2 mertua, 2 menantu. Ini bisa saja terjadi di tengah-tengah kita, dan proses berkenalan ini lalu kemudian berlanjut dengan berbesanan. Ini bisa jadi berangkat dari kesadaran kalau memang
kita ingin membangun kekuatan dan itu sudah dipupuk, dibina. Karena apa salahnya kalau kemudian proses setelah dibina dilanjutkan dengan dibini, ya, dilanjutkan dengan proses pernikahan. Nah, tentu tidak berarti kemudian saya mengajak untuk meneruskan, tetapi kita melihat bahwa potensi ini, nah, sebuah potensi yang tidak bisa kita abaikan. Akhirnya ini ada permohonan untuk berdoa. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menjadikan anak-anak kita yang hari ini baru menyelesaikan pendidikannya menjadi anak-anak yang bukan sekedar orang-orang anak-anak yang bertakwa, tetapi menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin sekalian, agenda yang ke-8, lain-lain. Pemberian penghargaan dan hadiah bagi wisudawan dan wisudawati yang berprestasi, serta santriwan dan santriwati. Kepada santri yang namanya disebut diharap untuk naik ke atas panggung bersama walinya. Untuk peraih nilai UN sempurna, Ananda Azam Muhyiddin kelas 9 peraih nilai sempurna ujian nasional SMP untuk mata pelajaran matematika. Syahidah Ulya Amania peraih nilai sempurna ujian nasional SMP mata pelajaran matematika. Ananda Rifdatul Firdausi Putri Medianto peraih nilai sempurna ujian nasional SMP mata pelajaran MTK. Ananda Rizky Anissa Yumna peraih nilai sempurna ujian nasional SMP mata pelajaran matematika. Kepada wali santri dari Ananda yang namanya disebut diharap untuk
Santri dipersilahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Wisudawan wisudawati terbaik SMA Ananda Maharotun Nafiah. Dipersilahkan maju ke panggung bersama walinya.
Ananda Abdul Rashid Zaki Sakofi kelas 12. Ananda Irfan Fikri Umar kelas 12. Ananda Mufti Islahuddin Ma'arif kelas 12. Ananda Sultan Muhammad Nasir kelas 12. Ananda Aisyah Putri kelas 12. Ananda Anisah Lutfiah kelas 12. Ananda Askina Hidayata An-Najah kelas 12. Ananda Dewi Nurdiana kelas 12. Ananda Ima Afifah Mina kelas 12. Ananda Nisa Ulina Hidayatullah kelas 12. Ananda Nisrina Mumtaz Darminto kelas 12. Ananda Sabila Rosyada kelas 12. Ananda Ummu Jamil kelas 12. Ananda Nur Izzah kelas 12. Ananda Nurul Hasna kelas 12. Kepada wali
Penghargaan untuk santri yang telah lulus ujian hafalan 30. Ifada Nurul Izzah, santri kelas 9 SMP IT Ibnu Abbas. Ananda Maharotun Nafiah, santri kelas 12 SMA IT Ibnu Abbas. Ananda Siti Azizah, santri Mahat Ali Ibnu Abbas. Ananda Khairunisa Renita Kurniasari, santri Mahat Ali Ibnu Abbas. Ananda Dewi Tri Ulfania, santri Mahat Ali Ibnu Abbas. Kepada Ananda Muhammad Aufa Aulia dipersilahkan maju ke panggung didampingi oleh orang tua atau wali. Dan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Umarul Faruk Abu Bakar LC MHI selaku Kepala Ketahfidzan Putra Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas dimohon perkenan membacakan ijazah sanad Ananda Muhammad Aufa Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini insya Allah saya akan membacakan secara singkat ijazah sanad. Ijazah Bismillahirrahmanirrahim. Ijazatu khatmi qiraatil Qur'anil Karim biqiraati Asim ibn Abi Najud Al-Kufi At-Tabi'i biriwayat Hafs ibn Sulaiman ibn Al-Mughira Al-Asadi Al-Kufi مع ذكر السند المتصل برجال السلسلة النورانية المتصلة بالحضرة النبوية. الحمد لله الذي خلق الإنسان ومنحه جزيل الإحسان وشرفه بنطق اللسان وسهل عليه حفظ القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل أهل القرآن أهل الله وخاصته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا القرآن ونقلوه إلينا متواترا فصانوه عن التغيير والتبديل والتحريف والزيادة